Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita berdoa dulu dengan baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman fasihan. Alhamdulillah. Kita berbarui syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Dan untuk anak-anakku semua, pada hari ini kita akan membahas masalah pertanyaan ya. Jadi sesuai dengan janji Bapak kemarin, kita akan adakan tugas menjawab pertanyaan dengan tepat, benar dan tepat itu 2 bab sekaligus. Ini bab pertama dulu. Jawab yang pertama ya, kita sama-sama mulai. Nanti jawabannya ditulis, bisa langsung di Gmail, bisa langsung ditulis di WA nanti ya. Silakan WA-nya, kalau mau WA pribadi ya silakan langsung ke nomor Bapak langsung. Oke, perhatikan di situ di bawah gambar Bapak itu ada soal. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Nomor 1, sebutkan beberapa perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Di file sebelah sudah lengkap dengan buku kajiannya, juga pertanyaan ini ada di bab sebelah ya. Nomor 2, soal nomor 2 adalah kapankah bumi beredar dan kapan pula hancur menurut ilmu alam? Menurut ilmu alam. Ada ilmu agama, ada ilmu alam. Kemudian yang ketiga. Oke, yang kedua saya ulangi lagi. Kapankah bumi beredar dan kapan pula hancur menurut ilmu alam? Yang ketiga, bagaimanakah keadaan matahari ketika terjadi peristiwa kiamat menurut teori fisika? Lengkapan pertanyaannya dari agama, ilmu alam, ini fisika aja. Bagaimanakah keadaan matahari ketika terjadi peristiwa kiamat menurut teori fisika? Kita lanjutkan. Oke, nomor 4. Jelaskan tahap-tahap peristiwa yang dialami manusia sebagai proses menuju alam akhirat. Ada itu ditulis beberapa tahap ya. Silakan nanti ditulis secara rinci. Jelaskan tahapan-tahapan peristiwa yang dialami manusia sebagai proses menuju alam akhirat. Nomor 5. Jelaskan pengertian surga menurut bahasa dan istilah, serta sebutkan 5 macam kenikmatan di dalam surga. Di dalam surga itu ada kenikmatan yang banyak. Sesuai dengan penjelasan yang ada, jelaskan 5 macam kenikmatan di dalam surga. Oke. Kemudian nomor 6. Salinlah dan terjemahkanlah beberapa ayat yang menggambarkan siksa neraka. Nah, 1 aja atau 2 ya, 2 ayat pendek aja ya. 2 ayat pendek. Salinlah terjemahan beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan siksa neraka. Oke. Nomor 7. Oke.
Jelaskan fungsi dan hikmah iman kepada hari akhir. Jelaskan fungsi dan hikmah ya, iman kepada hari akhir. Oke. Nomor 8. Jelaskan pengertian neraka berikut ciri-cirinya. Neraka berikut ciri-cirinya. Oke. Jelaskan pengertian neraka berikut ciri-cirinya. Nomor 9 ya. Jelaskan bukti-bukti kebenaran adanya hari akhir beserta alasanmu. Alasanmu itu apa? Ya, alasanmu itu apa? Alasannya itu apa? Jelaskan bukti-bukti kebenaran adanya hari akhir beserta alasanmu. Oke. Terakhir yang untuk bab pertama. Bagaimana menerapkan perilaku mulia sebagai bukti keimanan kepada hari akhir? Jelaskan. Kamu bertindak berbuat itu sebagai bukti bahwa kamu itu iman kepada hari akhir. Bagaimana? Oh bisa Pak beribadah berdoa yang tekun supaya ya boleh silakan dijelaskan nanti ya. Jadi bagaimana menerapkan perilaku mulia sebagai bukti keimanan kepada hari akhir, jelaskan. Itu ke soal yang nomor untuk bab pertama ya, bab pertama. Kemudian kita lanjut untuk soal bab kedua. Oke, soal bab kedua ini kita cari dulu sama dengan dibuka di file sebelah juga ada komplit ya. Ada komplit. Oke, ini dia. Ada 10 lagi. Dikit. Oke. Untuk bab kedua, silakan. Ya, dengarkan, catat, jawab. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar. Nomor 1, jelaskan hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Wah lupa itu jelaskannya panjang banget ya, jangan panjang-panjang ya, tapi jelas jangan panjang-panjang. Jelaskan hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Itu lengkap ya. Nomor kedua, sebutkan alasan mengapa manusia diwajibkan ikhtiar. Walah enggak usah ikhtiar, saya itu ditakdirkan jadi orang yang baik, nanti enggak usah ikhtiar pasti baik kan, ya usah ya, harus ada ikhtiar. Itu di situ ditanyakan, sebutkan alasan mengapa manusia diwajibkan ikhtiar. Nomor 3, uraikan mengapa Rasulullah SAW dan sahabat umat beliau tidak pernah mempersoalkan takdir. Ya, ini jelas. Silakan dengan bahasamu sendiri, tidak usah dengan bahasa orang-orang lain. Uraikan mengapa Rasulullah SAW dan sahabat utama beliau tidak pernah mempersoalkan takdir. Nomor 4, sebutkan 5 macam anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan manusia sebagai bekal agar tidak salah atau dalam menempuh kehidupannya. Tuh, banyak ibu-ibunya baru banter-banteran ngomongnya, ada suara Bu Yeni di situ. Oke. Ulangi. Sebutkan 5 macam anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan manusia sebagai bakal agar tidak salah dalam menempuh kehidupannya. Ya, itu setiap manusia kan punya cita-cita, tujuan, ya, harapan. Dari situ ada macam-macam ya. 5 macam anugerah Allah yang telah diberikan kepada manusia. Oke. Nomor 5, salinlah terjemahan dan jelaskan kandungan Al-Quran surat An-Najm ayat ya. An-Najm ayat 4 ayat 39 sampai 42. Terjemahannya aja. Kandungan jelaskan itu. Insyaallah cepat kita ada.
Nomor 6, mengapa manusia harus bertawakal? Ya, harus tawakal itu harus. Nomor 7, jelaskan manfaat berdoa. Manfaat berdoa bagi orang yang beriman. Kalau nggak usah berdoa nggak apa-apa kok ya. Jelas kalau udah kabul ya. Berdoa itu harus. Jelaskan manfaat berdoa bagi orang yang beriman. Kalau orang yang nggak beriman memang nggak usah perlu berdoa, orang dia iman aja enggak ya. Jelaskan manfaat berdoa bagi orang yang beriman. Nomor 8. Sebutkan fungsi beriman kepada qada dan qadar. Fungsi beriman kepada qada. 9. Mengapa tidak semua doa yang dipanjatkan itu selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Amin. Mengapa tidak semua doa yang dipanjatkan selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Oke, alasan dengan bahasamu sendiri, tulis pengertiannya aja. Terakhir 10, kapan waktu yang tepat untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa waktu yang mustajabah yang anak-anak bisa laksanakan ya. Kapan waktu yang tepat untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya kira soalnya itu cukup nanti ditulis di buku tugas, difoto, atau langsung tulis di Gmailnya Bapak, langsung masukkan ke Gmail nggak apa-apa, atau langsung ke WA ya nggak apa, difoto ya, silakan dipilih yang paling enak, yang paling tepat aja. Oke, itu saja. Selamat mengerjakan. Ada 2 bab yang perlu dikerjakan. Kita syukur nikmat dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hidayah taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.